Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ayang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bisyukurillah, wa binikmatillah. Malam hari ini AA dapat megang 2 buah tongkat yang AA cita-citain banget nih tongkat, pengen punya tongkat warisan. Dalam hal warisan dan ini tercapai doa AA setelah ada 2 tahunnya, Mang. Iya, Ada 2 tahun. Hah? Lebih 2 tahun. 2 tahun ya, Nah, 2 tahun tahan. pengen punya warisan tongkat dan alhamdulillah bulan November ini Robiul Tsani ini dapat warisan dari Abah Kiai Haji Rahmadin Apip 2 buah tongkat yang tercapai lah. Satu, beliau adalah senior AA di Pondok Pesantren Al Masturiyah Sukabumi, itu seniornya jadi seguru seilmu. Yang kedua senior di bidang dakwah dan beliau adalah masyayikh dari bagian masyayikh di wilayah Bekasi. Abah, ini Abah dong serahin dulu ke saya. Ya. Saya baru pegang doang. Ini kalau beberapa bulan yang lalu belum bisa sampai ke tangan ente karena presidennya masih Jokowi. Ya. Sekarang Prabowo, udah Prabowo. Siap. Alhamdulillah rabbil alamin. Kobil tuh. Mobil itu biar manfaat. Amin. Jangan bikin madorot. Amin. Dan ini pengen jadi sunnahnya Rasulullah, yaitu berdakwah dengan membawa sebuah tongkat pegangan. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Dan cita-cita subhanallah luar biasa tercapai. Dapat warisan enggak cuma 1, dapat 2 sahabat AA. Mudah-mudahan berkah. Abah Kiai Haji Rahmadin Apip biar panjang umur, sehat walafiat, tambah berkah umurnya, rezekinya, ilmunya, juga istiqomah dalam ibadahnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan itu maharnya saya pakai doa. Doa mustajab. Amin ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Pulang pergi jangan. Tambahan 1 lagi ada. Itu 3, Bah. Dari 3. Tahu. Ada fotonya lagi mana? Tuh guys, ada fotonya. Abah Rahmadin Apip, dia mah apa aja dikasih foto. Dia mah rokok, korek, tongkat, dia mah celana dalamnya pakai foto. Ketuker. Ya Allah, luar biasa sih. Oh, foto. Tambahan 1 lagi Apa? biar dibaca oleh umat. Masya Allah, alhamdulillah. Lagi yang ketiga dapat mutiara hikmah dengan foto, ada foto abahnya Kiai Haji Rahmadin Apip. Dan ini katanya biar dibaca sama umat dan jadi berkahnya, ada hikmahnya. Dan insya Allah juga ini jadi pegangan ketika AA mau keluar, ini ada bacaan di sini bisa dibaca. Oke, sahabat AA, boleh di zoom? Tapi di sini nggak ada penambahan bini. Ya. Yang tidak bisa dikembalikan dalam perjalanannya yang Oke, sahabat A yang dirahmati oleh Allah, kita mampir dan kita dapat berkahnya. Mudah-mudahan dunia akhirat kita diberikan keberkahan oleh Allah. Oke, karena memang ada acara satu lagi Maulid di Pokja. Kita ngambil ini dulu, kita mampir, nggak apa-apa kesiangan di sana, kesorean di sana, bubar juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah dapat kepuasan dari Abah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi tingkatan kekuatan laki-laki itu kan 5 tingkatan. Tingkatan pertama bayangan hidup. Baru ngebayangin udah hidup. Iya. Tingkatan kedua pandangan hidup. Baru mandang kita udah hidup. Tingkatan ketiga sentuhan hidup. Kalau kita naik di bus tuh, padahal nggak ada apa-apa, cuman dekat nyentuh, iya nggak hidup. Iya. Tingkatan keempat pegangan hidup. Kalau nggak dipegang dulu, Kagak hidup. Tingkatan kelima itu
sudah ya seperti Abah sekarang ini, perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Harus diperjuangkan dulu. Perjuangan lu baru hidup. Iya, kalau pengen perjuangkan hidup. Kuku bila. Bisa aja, Bang. Bener, Mbak Eta. Jadi namanya geus perjuangan hidup ya. Aduh. Masyaallah. Kalau balaga ya nama. Enggak. Tinggal ngomong doang. Tinggal ngomong dong. Harus perjuangan hidup. Geus perjuangan hidup. Aduh. Gitu kan ya. Kalau sekarang perjuangan. Aduh. Bah, atur nuhun ka sadayana, atur nuhun ke urang silaturahim deui aya keneh hiji deui. Tapi mudah-mudahan geus bubar supaya balik ka imah we. Di mana? Di Parung. Oh, Parung mah geser tepi ka Mudah-mudahan Abah sing sehat, berkah panjang umur. Umi juga. Amin. Mohon. Ngecobraknya di sini. Nggak ngecobraknya di sini. Ya Bah ya, hampurnya Bah. Iya, Bang. Bidoana. Tapi kalau kata Abah Ramadhin mah kalau kagak aral, rata-rata kita sakit aral. Apalagi udah berobat sono sini kagak sembuh, kagak baik, kagak baik-baik sakit dong. Padahal kalau kita sadarin siapa tahu memang ada ampunan dosa yang Allah lagi proses tuh melalui sakit. Orang yang beriman mah sakitnya aja ampunan dosa. Tapi meski begitu kalau sakit tetap berobat. Jangan jadi alasan, wah gue mau penyakit dari Allah ntar gue enggak disembuhin sama Allah, gue mah kagak mau berobat, lah mati. Nah mati beneran. Ya kalau mati lah jangan disalahin. Kayak orang lu kagak berobat gitu. Satu. Yang kedua, dengan selawat bil qulub mudah-mudahan segala penyakit hati kita juga dihilangkan sama Allah. Ada ujub, ada riya, takabur, sum'ah, ada hasad, penyakit hasad, ada penyakit-penyakit yang lain yang ada penyakit hati pada jiwa ini semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Pak, kalau penyakit hati mah ibu tumben dikit ibu-ibu ya. Biasanya mah ibu-ibu mah ada aja, tapi kalau ibu-ibu mah ada aja Pak. Acara bapak-bapak, ibu-ibu pasti ada Pak. Tapi kalau acara ibu-ibu, bapak-bapak seada-adanya. Gitu. Ya, kalau ibu-ibu memang abang ngaji mah kayak orang nyandu. Iya, dia malah kalau ngaji ini kalau dia ke sana sampai kayak orang kesurupan Pak ngajinya. Iya, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam masih yasinan. Kayak orang kesurupan, cuman kalau ditanya nggak bisa apa-apa. Namanya juga orang kesurupan. Ngaji apa malu? Nah kagak tahu, hanya begitu. Kayak hadir maulid, siapa yang ceramahnya? Tahu? Kenapa? Kagak rame ustadznya, dan ustadz suruh berantem. Gitu kalau di yang sana. Pak Haji saya ngaji, abang saya ada. Ya, gitu. Jadi kalau penyakit hati mah bisa sembuh dengan sendirinya. Nggak bisa penyakit hati disembuhin sama ustadz. Dinasehati nama Abah Ramadhin Apip malah gedeg sama Abah. Ngomong doang lu kiai, gua yang ngerasain begitu. Dinasehati nama saudara, mendingan putus persaudaraan daripada bener tuh orang. Makanya kalau penyakit hati mah kayak hasud, takabur, sum'ah, riya, itu mah penyakit sembuhnya sama pribadi dengan kesadaran dirinya. Gitu. Yang ketiga, dengan selawat bil qulub, mudah-mudahan ini acara jadi asbab hidayah buat kita. Kita mudah-mudahan tambah ilmu, tambah amal. Dan kita mudah-mudahan juga udah tambah ilmu, tambah amal, tambah bener ibadah dalam kehidupan kita. Tadi Abah udah ngajarin tuh, bangun tidur sama Abah mau diajarin. Apalagi tadi tuh? Makan katanya dengan 3 jari, itu mah di Arab. Kalau di kita mah kagak cocok. Orang kita makannya sama sayur asem lagi makan 3 jari. Bisa 2 jam kita makan gitu. Ya, di sono mah kata Abah Ramadhin mah yang cocoknya di sono. Rasul sunnah dengan 3 jari sebab yang dimakan lekorma sama gandum. Nah kita udah nasinya perak pakai teri. Iya, udah nasi perak pakai teri. Lah kagak pernah nyatu nasi. Ya, itu jadi kagak sunnah kalau begitu mah. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang yang dilakukan sama Nabi sunnah juga ada yang di sono sunnah yang di sini kagak. Nah orang kagak cocok.
Di kita mah coba Nabi Muhammad nikah sama Siti Khadijah umur berapa Pak? 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. Coba tanya dah anak muda sekarang suruh kawin sama orang umur 40 tahun. Ayo. Lah kan dia. Ini yang kayak begitu mah kagak sunnah Pak. Kagak sunnah. Enggak sunnah yang kayak begitu mah. Nah, enggak tahu dah kalau punya bini lebih dari atuh, kira-kira gimana tuh Pak? Iya, kalau lebih dari atuh kira-kira sunnah apa kepaksa? Sebenarnya Bapak nikah lagi bukan karena gara-gara mampu Bang Haji, bukan karena mampu, karena berani. Emang berani nggak tidur di pos ronda? Berani nggak makan di warteg? Gitu aja sih urusan. Gitu. Ya Bah ya. Gitu kan? Gitu. Makanya tadi kata Abah, bibi saya banyak, alhamdulillah saya akuin dia emang resiko. Gitu tuh. Ya, makanya di malam sampai jam berapa nih? Jam 10 aja ya. Berarti 8 menit lagi dah. Kelar dah. Ya urusan yang penting kita maulid udah dapet dah acaranya. Yang jelas mah begini. Mudah-mudahan ya acara ini asbab hidayah buat kita ya Pak ya. Kita kan semua lagi pada belajar bener. Kita mah belum jadi orang bener Pak. Yang bener di alam dunia cuma 2. 1 Rasulullah, 2 orang yang meninggal husnul khatimah, itu baru orang bener. Kita mah belum bener, lagi belajar bener. Mudah-mudahan jadi orang bener. Makanya kumpul di tempat yang bener, ngedengerin materi ceramah yang bener dari ustadz yang kelihatan kayak orang bener. Lah emang kayak orang bener. Ya enggak, makanya kita jangan ngerasa diri paling bener. Orang yang ngaku bener sebenarnya mah enggak bener. Apalagi orang yang kagak bener ngaku bener sebenarnya mah itu malah lebih jauh kagak bener. Makanya judul ceramah saya bener. Dari siapa? Dari orang yang kelihatan kayak orang bener. Dan saya kan kayak orang bener. Iya, dipanggil dari Jaksana kemari. Oh, disuruh ceramah kayak orang bener. Pakai eagle, pakai imamah kayak orang bener. Iya, begitu pakai gamis kayak orang bener gitu. Kenapa Bapak Ibu bisa menghargai saya? Karena sebab Bapak Ibu tidak tahu aib saya. Aib saya ditutup sama Allah. Kita disebut orang bener karena gara-gara aib kita ditutup sama Allah. Kalau Allah tahu aibnya Bapak-bapak tahu aib saya dibuka sama Allah, pada bubar Pak semuanya. Makanya kita mah jangan ngerasa paling bener. Kalau kata Sunda mah asak pang benerna, asak pang pinterna, asak pang kasepna, hirup teh di asaan doang. Cobain atuh, jangan diasain doang, mah makan sekalian. Jadi orang bener sekalian. Makanya hidupnya jangan nanggung. Yang nanggung itu yang ngebingungin malaikat Bapak. Kan Allah cuma bikin 2. Satu bikin neraka, satu bikin surga. Kita pengen masuk neraka apa masuk surga? Pengen masuk surga. Ada orang yang pengen masuk neraka? Ada. Makanya Allah bikin juga ada Pak. Ada. Lagi juga Pak, mohon maaf, masuk surga Pak ribet, mendingan masuk neraka Pak, cepet. Lah emang masuk surga Pak ribet Pak, kudu sholat, kudu puasa, kudu zakat, kudu haji, kudu umroh. Coba itu masuk surga Pak ribet Pak. Udah gitu, udah sholat dikerjain masih ribet juga. Kenapa? Kudu husu. Coba kita naik motor nggak pernah mikirin sholat, tapi giliran sholat mikirin motor. Ribet kagak ribet, gimana hidup kita? Makanya mending masuk neraka aja Pak, cepet Pak. Orang yang masuk neraka mah kan nggak pusing hidupnya, istiqomah. Kita mah kadang bener kadang enggak kan ya. Kadang bener kadang enggak, kadang bener kadang enggak. Orang yang pengen masuk neraka mah lempeng. Dia mah enggak pernah kerayu sama orang yang pengen masuk masjid, enggak pernah kerayu sama orang yang ngaji, lempeng aja. Makanya masuk neraka mah cepet Pak, masuk surga mah lama. Kira-kira mau masuk surga apa neraka kira-kira? Tetap surga juga. Ribet. Enggak apa-apa ribet ya. Ada orang yang pengen masuk neraka, ada Pak. Kalau orang yang masuk neraka, masya Allah cakep sebenarnya mah. Kenapa? Ngeringanin beban malaikat. Ngeringanin beban malaikat. Rokib Atid,
Coba orang yang mau ke neraka, jadi malaikat rokib nggak ada kerjaan, nganggur dia, orang nggak ada kebaikannya. Ya malaikat atid juga sama, udah tahu pasti jeleknya mah anteng juga gitu. Makanya dia mah masuk neraka datang serombongan dulu satu kabupaten neraka gitu. Kalau kita satu kelurahan di absen atau makanya lama masuk surganya gitu. Kira-kira yang pengen yang cepat apa yang lambat? Masuk surganya yang cepat apa yang lambat? Nah, kalau yang pengen yang cepat, kata Nabi, orang yang pulang pengajian meninggal dunia masuk surga tanpa hisab. Tuh cepat. Ayo balik dari sini daripada mati, kompak. Cepet tuh. Mau cepet apa mau lambat? Jawabannya kagak jelas nih. Mau cepet apa mau lambat? Iya mau cepet takut mati ya. Mau lambat ke neraka dulu. Ya neraka cuma diciptain kan malaikat cuma 2. Kalau kagak surga, neraka. Nggak ada yang di tengah-tengah, nggak ada kayak orang Mu'tazilah tuh. Nggak ada. Sebenarnya mah yang paling ribetin mah orang-orang yang kayak kita, Pak. Yang kadang bener, kadang kagak tuh. Yang ngeribetin mah kita sebenarnya mah. Kan kita mah gitu, Pak. Kadang bener, kadang PA gitu. Iya. Yang ngeribetin kita. Mudah-mudahan biar begitu kita masuk surga ya. Dari mana aja jalannya mah ya. Ini kan jaminan masuk surga gara-gara jadi ustaz. Ya, kayak apa? Jadi kiai, enggak jaminan juga. Ya. Enggak biasa jamaah biasa juga bisa masuk surga. Jamaah biasa kenapa bisa masuk surga? Ya karena memang ibadah ketakwaannya. Ya, saya kata orang jadi ustaz lah bisa jadi masuk neraka duluan, Pak. Abu Romakan indallahi ataqulu wa la tam'alu bisa ngomong nggak bisa ngamal. Tuh, ustaz masuk neraka apalagi jamaahnya begitu. Ini sama-sama aja sebenarnya mah. Ya, gitu. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan di peringatan Maulid nambah ilmu, nambah amal, nambah memperbaiki kehidupan kita. Singkat padat apa yang ingin saya sampaikan. 5 menit lagi ya. Yang kalau penasaran ntar malam Kamis besok kita Maulid lagi aja. Ya kalau penasaran mah Maulid lagi apa susahnya? Saya datang lagi ntar ya Bang ya. Datang lagi ntar paling ribet panitianya. Ya. Dari peringatan Maulid, kalau ngikutin apa yang tadi disampaikan sama Abah, perilaku Rasulullah itu gampang, susah. Memperingati kelahiran Nabi itu gampang, yang susah itu mengamalkan yang dilahirkan oleh Nabi itu yang susah. Tadi Abah udah ngajarin tuh, jangan minum sambil diri, duduk sambil duduk, makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Amalan itu aja sebenarnya kita rutinan kita dari pagi sampai kita tidur lagi, kita ngamalin itu aja. Nggak ada mesti pakai bahasa. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita dapat syafaat. Kenapa? Sebab syafaat diberikan oleh orang yang membutuhkan pertolongan. Dan syafaat tidak diberikan oleh Rasulullah kecuali Rasulullah dapat izin dari Allah. Gitu. Makanya kalau berharap gini, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Berarti kita berharap jadi orang salah semua nih Pak. Sebenarnya Pak, kalau bahasanya begitu mah, sebenarnya mah jalankan syariat. Kalau memang butuh pasti dapat syafaat. Ditolong sama Nabi dengan izin Allah. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Makanya bahasa yang tepat itu mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu bahasa yang tepat. Sebenarnya mah, cuma kalau kita udah adok, mudah-mudahan Maulid ini kita menjadi asbab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Gitu. Padahal belum tentu dipilih sama Allah. Ya, ngarep doang. Kayak ada RT ketitipan duit sama RW. Mana RT? RT ada? Mana RT? Ya, RT berapa ini Pak? RT 1. Saya doain Bapak biar ada peningkatan jadi RT 2 ya. Pindah lah sama Pak RT ketitipan duit. Nggak banyak sih Pak, cuma 5 miliar. Dari RW, mana RW? Ada, oh iya deketan ya, pantesan ada deketan. Udah akur RT sama RW mah. Ya sebab yang punya jatah kan RT, ntar RW mah mau dibagi doang ke RT. Jabatan mah lebih tinggi RT Pak sebenarnya mah. Tadi kata Abah juga nggak bakalan ada Prabowo kalau nggak ada RT, benar nggak Teh? Yang ngumpulin di DPT kan RT.
Apa-apa juga ke RT kita mah. Ya, ngumpulin DPT RT, jual rumah RT, hajatan RT, tetangga bunting RT. Iya, apa aja RT urusan. Makanya RT mau masuk surga teh. Iya, masuk surga. Paling cepet RT masuk surga. Iya. Kenapa? Sebab yang warga satu kakak RT ada berapa RT? Kakak se-RT. Nah, 300. Masya Allah, banyak banget RT sih. Iya, satu RT kakaknya 300 masuk surga, ngantri. Coba RT 01, dia doang dewekan duluan. Tuh Pak, termasuk neraka. Termasuk masuk neraka juga RT duluan. Orang dia doang dewekan. RT makanya saya doain dia masuk surga RT ya. Ya mudah-mudahan berkah RT. Siapa tahu gara-gara jabatan jadi RT beliau masuk surga. RT sama Pak RW ikutin RT kita masuk surga gitu. Ya, jangan lupa Pak RT stempel bawa stempel. Ini peringatan Maulid biar ada perubahan buat kita, saya sampaikan dua aja. Dalam berjanji dalam rawi, Musannif bilang begini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wa tawaddu. Dua. Ini dua nih. Ya, nah waktunya ini udah kemalaman ini. Ya, di jam 10. Biasanya ngaji di sini bubar jam berapa, Pak? Jam 1. Abang gua bilang katanya bubar ngaji jam 1. Dari jam berapa, Bang? Dari jam 8. Dari habis Isya bubar jam 1. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni bohongnya ya. Mana ada Bapak? Bapak-bapak di sini jamaah pengajian malam apa, Bang? Malam Kamis. Ada jamaahnya 50. Oh, lebih. 100? Lebih juga. 150 ada. Ya mudah-mudahan diampuni bohong yang keduanya ya. Pengajian bapak-bapak di mana ada banyak susah pengajian bapak-bapak. Beda sama ibu-ibu no. Ibu-ibu mah kan ngaji rajin ya mah. 7 hari aja 7 majlis taklim, 7 seragam, 7 kreditan, 7 kali berantem kan ya. Buat bayar wajib kreditan coba bapak-bapak. Susah bapak-bapak mah. Ibu-ibu mah Pak 7 majlis taklim 7 seragam. Kita 7 majlis taklim seragam cuma atuh. Itu kayak baju bedewek putih itu lagi. Ya. Susah pengajian bapak-bapak mah emang kebanyakan atuhnya. Kalau bapak-bapak mah dibikin malam Kamis, atuh malam Kamis gitu. Bikin malam Minggu, atuh malam Minggu. Banyak atuhnya, Pak. Kita makanya pengajian di sini malam Kamis ada berapa aja udah istiqomah aja jalanin dah. Ya, yang mau ya syukur, nggak mau ya nggak apa-apa, udah biarin. Ya, kita mah ngajak sama yang salah kita juga sih Pak. Ngajak nyamper orang yang biasa pergi ngaji. Yang salah kita. Kenapa yang biasa pergi ngaji disamper? Kudunya mah nyamper yang nggak biasa pergi. Iya. Jamaahnya itu lagi orang nyampernya yang biasa pergi sih. Iya nggak sih? Makanya jamaah nggak nambah, yang salah jamaah juga. Yang bukan ustad-ustad temen lah, kalau ustad mah kan tergantung. Ada jamaah yang ngaji, ada 2-3 yang paling pokok gitu. Ya. Nah, dari karakter Nabi Muhammad yang harus kita tiru ada 2 minimal banget nih ya. Itu sebenarnya panjang banyak. Apa itu? Syadidul haya wa tawaddu. 1, malu. Malu kita bagi 2 dah. Malu sama makhluk, malu sama Allah. Ngerasa malu kita sama tetangga kalau kita enggak berbuat baik yang sifatnya sosial. Malu sama Allah kalau kita enggak ibadah sama Allah. Tuh, malu. Padahal kita nikmat dikasih sama Allah banyak. Gitu. Yang kedua, wattawadhu, rendah hati sama orang, sama manusia, sama makhluk. Yang kedua, rendah hati sama Allah. Ini kalau kita jalankan, nih ibadah kita ketemu. Terkadang Pak, kenapa ibadah kita enggak khusyuk, enggak tapi kurang tapi benar? Karena rasa malu sama Allah dan enggak tawaduk sama Allah. Buktinya apa? Saya gabungin aja nih materi 2. Biasanya mah satu-satu saya jelasin karena biar cepat aja nih mah.
Ya, begitu kalau ngaji udah bagian terakhir memang begitu. Lagi juga tadi apa udah. Ya. Nih, kenapa dua-duanya begitu? Karena antara malu kita kepada Allah dengan tawadhu kita kepada Allah itu nggak ada, Pak. Mohon maaf, Bapak pernah salat begini nggak, Pak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga, keempat ini ya. Pernah nggak salat begitu? Pernah nggak salat begitu? Malah kita lagi sholat, kunci ketemu yang hilang. Kunci hilang ketemu lagi sholat. Menandakan bahwa kita nggak malu sama Allah, lagi berhadapan sama Allah, otak kita gentayangan, Pak. Nggak ada tawadhunya kita di depan Allah. Kenapa? Sebab kita menghadap kepada Allah masih ingat pikirin dunianya. Nih, mungkin ya, mungkin kita menjalankan syariat Islam itu karena kitanya sendiri yang nggak siap, Pak, jadi orang Islam. Kenapa ini apa namanya? Kamu ini? Ya? Kenapa di Jatimurni masjid segede gini kalau sholat subuh cuma sebaris sama bocah? Kenapa sholat Jumat kalau udah mau adzan mereka baru pada datang? Kenapa pengajian malam Kamis sedikit? Kenapa orang puasa, orang Islam masih ada yang batal? Kenapa orang nggak mau menjalankan ibadah sunnahnya? Karena nggak siap jadi orang Islam. Kenapa pertanyaannya nggak siap jadi orang Islam? Saya tanya bapak-bapak yang hadir, bapak semua agamanya apa? Dari kapan? Dari lahir. Berarti kita mah Islamnya turunan kan? Berarti kita mah nggak siap sebenarnya mah. Kalau bapak kita Kristen mah kita ikut Kristen kayaknya. Orang kita mah Islamnya turunan. Kesiapan kita jadi Islam kapan? Ayo dah. Pantesan ibadah kita antara ruh dengan jasad enggak klop. Jangan-jangan ruh dengan jasad kita itu enggak nyatu, Pak. Kenapa bisa enggak nyatu? Sebab ruh kita mas sudah ikrar sama Allah. Kapan? Di zaman ajali. Saya dengan Abah Rahmadin Afif, beliau dengan saya umurnya jauh berbeda, tapi ruhnya diciptakan oleh Allah sama, dan ketika yang agamanya non muslim pun sama, kita di semua oleh Allah diciptakan ruhnya sama, berikrar di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Betul ya Allah, apakah aku ini Tuhanku? Apakah aku ini Tuhanku? Kata Allah. Kita jawab, betul ya Allah, Engkau Tuhanku. Ruh kita sudah ikrar. Makanya Nabi bilang, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang, setiap anak yang lahir ke alam dunia dalam keadaan suci, fitratil Islam. Bapak ngambil adopsi anak yang baru lahir dari orang Nasrani, orang Yahudi, nggak mesti disahadatkan karena memang hakikatnya dia sudah Islam. Nah, ruh dengan jasad beda apa sama? Ruh dengan jasad beda apa sama? Beda. Ruh masuk ke jasad kita ketika usia kandungan 4 bulan. Gubrak lahir ke alam dunia. Berarti kita yang udah ikrar baru ruh. Jasad kita mah belum ikrar. Sementara sahnya di dalam syahadatan, 1 ilmu mengetahui kalimat syahadat, 2 ikrar, 3 yakin, 4 amal. Amal, kita udah pada sholat kan tiap hari ya. Kita puasa Ramadan kan ya. Zakat kan ya. Amal. Yakin ajaran agama Islam yang paling benar? Ada rencana murtad? Nggak ada. Tahu kalimat syahadat? Tahu. Ikrarnya kapan? Ayo. Waktu nikah, mah persiapan mau nikah. Ayo. Niat enggak? Ayo. Kapan? Waktu lahir Ustaz diajarin sama bapak, yang ajar bapak, yang baca syahadat bapak, kita mah diem baik. Ayo. Makanya mungkin kita kalau lagi sholat ruhnya gentayangan, jasadnya yang
engkluk-engklukan sholat, ruhnya udah sholat, kagak sholat ruhnya, sebab dia menempati tempat yang memang enggak klop dengan ruh dan jasad kita. Bener enggak kira-kira? Ya, makanya kadang kita jasad mah depan tembok, engkluk-engklukan kita sholat, ya, tapi ruh kitanya mah enggak sholat, kemana? Gentayangan. Apalagi bapak kalau mau kondangan sholat dulu, kagak bakalan bener tuh pak. Apalagi ibu-ibu tuh, ibu-ibu mau kondangan sholat dulu pasti mikirinnya 4 rakaat berukat itu. Hijau apa yang kuning? Yang kuning apa yang hijau? Bukan lemari, ambil yang coklat tuh, setan mengganggunya kan. Padahal yang dipikirin hijau kuning yang diambil coklat. Tuh berarti kita ketika kita sholat, ruh kita udah ada di lemari itu. Ya. Nah, makanya pertanyaan saya tadi, agama kita apa? Islam. Dari kapan? Hah? Ayo dari kapan ayo? Ayo dari kapan? Dari lahir. Orang kata turunan itu mah. Kenapa? Enggak ada kesiapan sebenarnya kita dari Islam. Betul nggak sih sebenarnya? Pak RT punten, umur berapa Pak? 49. Agamanya Islam. Dari kapan? Dari kecil, turunan ya. Turunan, nggak siap sebenarnya Bapak. Sebenarnya Pak RT dari Islam ke bawah itu. Ya, nggak siap. Ada orang Kristen masuk Islam, niat siap jadi Islam. Kapan? Tanggal 1 November, 1 Oktober 2024 saya siap jadi Islam. Baca ikrar, jadi. Stop siap. Makanya orang yang mualaf kadang-kadang ibadahnya lebih mantap dari kita Pak. Karena memang dia siap. Ada orang yang mualaf sebulan bisa hafal Quran. Pak RT, mohon maaf 30 juz apa? Tahu beliau? Tahu 30 juz? Tahu, hafal? Enggak. Ya, karena memang kita enggak siap. Makanya siapkan diri kita untuk menjadi orang Islam. Kalau sudah siap dia mau jadi orang Islam, mengikuti uswahnya kepada Rasul manusia sebagai contoh kita, pasti bisa. Jangan ada bahasa begini Pak, itu kan Nabi, kita kan manusia biasa. Nabi manusia biasa, nggak bakalan jadi uswah, jadi contoh kalau memang dia bukan manusia, kita manusia. Beliau manusia, bisa dicontoh oleh kita sebagai manusianya. Kalau beliaunya Nabi jadi malaikat, kita nggak mungkin contoh malaikat. Kan malaikat mah beda banget sama kita. Kita mah punya nafsu, malaikat mah kan. Sama duit nggak ngeh malaikat. Sama perempuan kagak doyan. Lah kita duit ngeh, perempuan suka doyan. Beda. Makanya yang ditiru siapa? Nabi. Sebagai manusia. Kita kesiapan kita. Kita peringatan Maulid, memperingati kelahiran Nabi, ngaku sebagai umat Islam, tapi ibadah mah masih gitu aja. Berarti kita mah emang nggak siap jadi umat Islam, nggak siap jadi orang Islam. Makanya kita niatin, kita siapin biar kita jadi orang Islam yang siap menerima ajaran agama Islam. Jalankan syariat, pasti dapat syafaat. Niat bahwa kita pengen bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tobak bertahap demi bertahap, setahap demi setahap. Kemudian semampu kita beribadah dalam hal ketaatan kita kepada Allah, sesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Kita boleh niru Abah Rahmadin Apik sebagai seorang kiai, tahajud beliau semalam 12 rakaat. Bisa kita ngikutin beliau, tapi godaannya juga gede. Itu. Jadi jangan cuma pengen ibadahnya doang, tapi siap gak nih ngadepin cobaannya kita. Ya, mudah-mudahan hidup kita dibimbing, diambil dengan taufik dan hidayah dari Allah. Ada kesiapan kita buat jadi umat Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo siapkan mental, memperkuat iman kita, memperkuat keyakinan kita. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Tuh siapin Pak.
kita baru siap jadi Islam. Agama kita apa? Islam. Dari kapan? Barusan. Yang kemarin ke bawah-bawah, gara-gara orang tua kita Islam, jadi kita ke bawah Islam. Ya, sementara keyakinan kita meyakinkan bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Kenapa? Enggak ada kesiapan. Kenapa kita masih enggan menjalankan syariat? Karena kita sendirinya enggak siap. Kita siap sudah jadi Islam. Hari ini kita sudah berikrar untuk siap menerima ajaran agamanya Nabi Muhammad. Maka insya Allah di masjid penuh Pak subuh besok. Bagaimana caranya supaya penuh? Makanya acara jangan malam-malam, jam 10 kelar. Ya, jam 10 kelar. Ya, jam 10 nih, udah jam 10 nih, udah jam 10 ini, udah jam 10, jam 10, habis bubar udah, terus pernah makan. Ada makan apa enggak? Ada? Nggak ada kayaknya mah ini mah. Ya, gitu. Kenapa? Biar kita siap subuh. Kata Abah Ramadhin, tidur adalah mubah, tapi kalau kita tidurnya takut kesiangan subuh, tidur sore, itu dia dapat nilai pahala. Makanya tidurnya awalin dengan berwudu. Wudu, habis wudu, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya tidak mati ya Rabb, bangunkan saya jam 4. Paling cepat tuh. Pengen tahajud, bangunkan saya jam 2, bilang sama Allah. Setelah wudu bilang sama Allah, jalankan syariatnya. Itu baru siap jadi Islam namanya. Subuh enggak kesiangan. Gitu. Ya, gitu. Kalau kita masih ogah-ogahan menjalankan Islam, berarti kita malas berarti. Ya, memang kita mah nggak siap jadi Islam. Mudah-mudahan hidup kita dibimbing, diapit dengan taufik dan hidayah dari Allah, dan kita semuanya dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat saya dan buat jamaah sekalian yang mendengarkan, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita semua jadi asbab keberkahan hidup kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.